Baik, silakan kita lihat teks Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu, saya mau mengingatkan kita kembali kepada dasar dalam hal memahami tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi dalam hakikat Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hakikatnya adalah Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, tapi menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu sebagai Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu juga berarti pada waktu kita berbicara tentang Allah Roh Kudus, itu tidak hanya berbicara tentang kuasa, tapi berbicara tentang satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan dalam paparan-paparan yang sudah saya paparkan dalam khotbah-khotbah, bahwa tidak bisa dipisahkan antara keberadaan Bapa, keberadaan Yesus, dan keberadaan dari Roh Kudus itu dalam hakikatnya sebagai Allah. Tapi dapat dibedakan dalam karya dan pekerjaan yang dikerjakannya. Dan karena itu maka kita sebagai orang percaya tidak hanya memahami keberadaan dari pribadi Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa semata. Nah, Bapak dan Ibu, dasar yang kedua adalah bahwa setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Saya ulang lagi. Setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dia ada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi. Tidak mungkin kita terima Yesus sebagai Tuhan baru nyusul Roh Kudusnya. Tidak mungkin. Karena keberadaannya adalah satu kesatuan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Pada saat dan detik itu juga, pribadi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita bersamaan dengan kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena itu kalau ada yang bertanya, apakah saya ada Roh Kudusnya? Pertanyaan yang paling penting, apakah kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atau belum? Kalau kita sudah terima, berarti dalam diri kita ada Roh Kudus. Kalau kita belum terima Yesus, walaupun kita bilang kita Kristen, sesungguhnya kita tidak memiliki Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu orang Kristen harus dipastikan mereka sudah percaya secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Supaya juga dipastikan bahwa di dalam dia ada Roh Kudus. Lalu pertanyaan muncul, mengapa saya tidak bisa berbahasa roh? Saudara-saudara, jangan salah paham. Ini pengertian yang harus diluruskan berdasarkan Alkitab. Setiap orang tidak selalu diberikan karunia bahasa roh. Karena Roh Kudus itu memberikan karunia kepada kita berbeda-beda, tidak sama. Dan bahasa roh tidak bisa diajarkan. Itu salah pemahamannya kalau sampai ada orang ngajari kita bahasa Roh Kudus. Tidak, karena Roh Kudus itu memberi karunia kepada setiap orang berdasarkan maunya Roh Kudus. Karena itu jangan frustrasi kalau tidak bisa berbahasa roh. Karena pendetanya juga tidak diberikan karunia itu, tapi jemaatnya ada yang diberikan karunia berbahasa roh. Ya, di jemaat kita yang ada di Solorejo diberikan karunia. Dan saya cek betul enggak ini karunianya benar nih. Dicek bahwa setiap kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa roh itu selalu mengutip dan berbicara dari Alkitab. Tidak mungkin keluar dari itu.
Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang dikatakan orang secara sembrono dan sembarang kata-katanya tidak ada arti, berarti kita telah dibawa kepada kesalahan pemahaman tentang karunia Roh Kudus. Nah itu. Maka salah satu orang kemudian terselamatkan gara-gara ini. Dia tidak ke gereja gara-gara tidak bisa bahasa roh. Ya, tidak ke gereja karena tidak bisa bahasa roh. Karena dipaksa harus bisa berbahasa roh. Lalu ketika dipaksa berbahasa roh, sama sekali tidak bisa. Lalu saya katakan kepada dia, Ibu tidak wajib bisa bahasa roh. Saya sudah doa untuk saya secara pribadi saja, belum dikaruniakan. Karena Tuhan kasih saya karunia yang berbeda. Karunia apa? Karunia untuk menjadi seorang gembala. Karunia apa? Karunia untuk mengajar. Karunia apa? Karunia untuk melayani. Itu kita bisa kerjakan. Lalu saya tegaskan lagi kepada beliau, seorang ibu. Ya. Saya katakan, kedewasaan rohani seseorang bukan karena dia bisa bahasa roh. Tapi kedewasaan seseorang itu dilihat dari kesediaan dia untuk memikul tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Kalau dia tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai orang percaya, tidak setia di dalam ibadahnya, tidak setia dalam persekutuan, tidak setia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesungguhnya kalau sekedar punya Roh Kudus saja atau bisa berbahasa Roh Kudus, tidak menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena itu Bapak dan Ibu, seharusnya ketika orang berbahasa roh, maka dia diberikan juga kemampuan untuk dapat menjadi saksi dalam kehidupannya. Dan menunjukkan kedewasaan rohaninya. Karena itu Bapak dan Ibu, gereja kita menerima karunia bahasa roh. Tidak menolak karunia bahasa roh. Tapi karunia yang bahasa roh yang jangan dibuat-buat. Karunia yang memang betul-betul Allah anugerahkan. Kalau sampai dibuat-buat, kita berdosa terhadap Roh Kudus. Apalagi diajar dan dipaksa untuk berbahasa roh. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksa setiap orang untuk berbahasa roh berdasarkan yang dia tidak punya. Tapi dia akan menuntun kita berdasarkan karunia yang dianugerahkan. Berikutnya lagi, pemahaman dasar saya tegakkan kepada kita bahwa Roh Kudus tidak bolak-balik turun naik. Ya, kita hanya memperingati tentang turunnya Roh Kudus, bukan meminta Roh Kudus dicurahkan. Kalau meminta Roh Kudus dicurahkan, berarti Roh Kudus belum ada dalam hidup kita. Maka pemahaman kita dari dasar yang kuat, peristiwa curahan Roh Kudus itu, peristiwanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi karya Roh Kudus itu yang terus-menerus bekerja. Nah, itu harus dibedakan. Karena itu jangan minta terus pencurahan Roh Kudus. Ada pemahaman-pemahaman yang dibangun, minta dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang apa yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita dari karunia yang kita punya, kita miliki. Nah, ini saya memberikan dasar-dasar supaya kita dalam memahami itu tidak hanya sekedar ikut, tidak hanya sekedar merayakan hari Pentakosta, tapi betul-betul kita memahami dasar-dasar yang sangat penting. Itu sebabnya maka pemimpin-pemimpin yang memimpin gereja harus menegakkan pemahaman ini pada dasar yang benar supaya jangan bingung jemaatnya. Ya, jangan bingung jemaatnya. Dan saya tidak menjadi bingung kalau bertemu dengan orang yang diberikan karunia bahasa roh. Kenapa? Kalau memang dari Tuhan, maka Alkitab katakan itu untuk membangun orang lain. Tetapi kalau itu hanya untuk pribadi, jangan dipakai di umum. Kenapa? Karena Alkitab katakan kalau sampai ada orang yang baru datang, yang baru bertobat, tidak ngerti apa-apa, dipikir gila ini. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, karunia bahasa roh itu dipakai untuk membangun. Dan karena itu ketika bahasa roh diungkapkan, harus ada artinya. Tidak boleh tidak. Harus ada artinya. Kalau hanya berbunyi begitu saja, tidak ada artinya, itu membingungkan orang. Nah itulah sebabnya maka Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman seputar tentang masa Roh Kudus ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita beri dasar-dasarnya, sehingga kita memahami secara dalam. Nah, saya mulai dengan mengatakan begini, kita semua butuh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, yang ada dalam ruangan ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan atau belum? Sudah terima atau belum? Kalau belum, saya akan bimbing terima Yesus di sini dulu. Baru saya lanjut khotbah. Yakin ya? Ada yang ragu-ragu? Yakin? Yakin ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, itulah yang membedakan dia
dengan orang yang belum percaya Yesus. Orang saat dunia ini, yang membedakan kita adalah di dalam kita ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Itu yang membedakan kita. Maka ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus menyadari apa fungsi Roh Kudus itu buat hidup saya. Apa fungsi Roh Kudus itu? Sehingga kita dapat menggunakan atau memanfaatkan fungsi Roh Kudus itu dan tidak mendiamkannya sekedar ada dalam hidup kita. Maka dalam peristiwa turunnya Roh Kudus ya yang terjadi pada peristiwa Pentakosta itu membawa kita untuk mengenal lebih dalam fungsi kerja dari Roh Kudus. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus dikenal dengan Penta. Penta itu adalah 50. Ya, Penta itu adalah 50, Kosta itu peristiwa tentang turunnya Roh Kudus. Jadi di hari ke-50 itu peristiwa Pentakosta itu terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya memakai kata Pentakoste. Nah, itu semua bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah biasa kita dengar. Nah, kata hemera di dalam Alkitab yaitu menunjuk kepada hari yang ke-50 atau biasanya dikenal bagi gereja-gereja tertentu yaitu dengan Minggu Putih. Adalah hari raya Kristiani memperingati tentang dicurahkannya Roh Kudus kepada Rasul di Yerusalem. Terjadi pada waktu kapan? 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan karena itu saya menegaskan ulang, jadi gereja kita tidak melakukan kegiatan menanti lagi turunnya Roh Kudus, tetapi memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, mari kita lihat apa fungsi Roh Kudus. Di dalam Alkitab kita ada 3 fungsi Roh Kudus yang diungkapkan oleh Alkitab dari teks yang kita baca. Pertama, Roh Kudus adalah sebagai penghibur atau penolong. Ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26a berbicara demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus yang pertama adalah sebagai penghibur. Nah, istilah di dalam ayat ini yaitu Roh Kudus sebagai penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Istilah ini sama dengan yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat 6b. Boleh dibuka ayatnya? Amsal pasal 24 ayat 6b. Ayat itu adalah punya kesamaan dengan ayat yang baru kita baca di Yohanes 14 ayat 26a. Amsal 24 ayat 6b. Nah, coba lihat kata penasehat. Ya. Kata penasehat ayat 26 bagian B. Bagian B, dia memakai kata penasehat. Amsal 24 ayat 6b. Itu sebenarnya kata yang sama juga dipakai sebagai penghibur atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah yoes. Nah, coba lihat lagi di Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Ya. Penasehat ajaib. Jadi Yesus di sana disebut dengan gelarnya sebagai penasehat ajaib. Nah, kata yang dalam bahasa aslinya memakai kata dia adalah penghibur yang ajaib. Jadi bukan hanya menunjuk kepada Roh Kudus, tapi juga menunjuk kepada Mesias sebagai penghibur bagi kita.
Jadi jangan kita katakan pekerjaan penghiburan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, Yesus juga tidak mengerjakannya. Ayat-ayat ini memberitahu kita. Nah, karena itu kata Parakletos dalam tulisan Yohanes yang kita baca pada pagi hari ini sebenarnya artinya apa sih? Artinya apa? Artinya adalah membawa ke samping atau berada di samping atau memanggil di samping. Artinya adalah seseorang yang memberi semangat, yang memberikan penghiburan, yang menguatkan secara aktif bagi kita. Jadi Roh Kudus sebagai penolong itu ada di samping kita, mendampingi kita, menemani kita. Itu adalah berlatar belakang dari istilah dalam peperangan pada masa zaman Romawi. Istilah Parakletos atau Roh Kudus itu sebenarnya punya arti mendampingi. Itu gambaran dari orang-orang yang mau pergi perang. Pasukan yang hendak pergi perang itu disemangati oleh satu rombongan yang menyemangati mereka, yang ada di samping mereka. Mereka ikut memang di dalam peperangan tapi tidak panggul senjata, tapi khusus untuk memberikan kepada mereka semangat sehingga pasukan ini memiliki sebuah kobaran semangat untuk tidak takut menghadapi musuh. Nah, karena itu saudara, ini membawa kita kepada satu pengertian bahwa setiap kita yang sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, fungsi Roh Kudus itu adalah menghibur kita, menguatkan kita, menyemangati kita, mengobarkan semangat kita. Karena itu kalau kita lelah, kalau kita lesu secara rohani, kalau kita tidak bergairah lagi secara rohani, maka pribadi Roh Kudus inilah yang selalu ada dan menyemangati kita. Makanya orang-orang percaya itu kehidupannya itu perlu dengan semangat, ya. Perlu dengan kobaran-kobaran semangat secara rohani dalam hari-hari hidupnya, tapi juga dalam praktek, dalam kehidupan yang dijalani. Nah, saudara, juga arti kata ini sebenarnya, atau Roh Kudus sebagai penolong ini, menunjuk kepada seseorang yang biasanya mendampingi temannya di pengadilan menjadi saksi. Apa fungsi saksi? Fungsi saksi itu adalah untuk meringankan tuntutan hakim kepada seorang terdakwa. Nah, dari sinilah sebenarnya fungsi Roh Kudus itu adalah untuk mendampingi kita melakukan pembelaan terhadap kita yang kadang-kala bisa mengalami situasi-situasi di mana kita sendiri sulit untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Contoh, seseorang terdesak untuk mempertanggungjawabkan imannya. Apakah kamu adalah seorang yang percaya kepada Yesus, sementara parang sudah ada di lehernya? Saudara-saudara, kalau orang ditanyakan apakah engkau adalah seorang pengikut Yesus dalam keadaan biasa-biasa, orang itu mungkin tidak ada persoalan apa-apa. Tapi ketika itu diperhadapkan kepada dia dalam situasi antara hidup dan mati, bagaimana jawabannya? Apakah kita masih tetap berani menyatakan, saya adalah seorang pengikut Yesus dan tidak takut terhadap kematian? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu hadir di situ untuk memberikan penguatan, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan juga pertolongan. Nah, saudara, pertolongannya adalah bisa dibebaskan, bisa juga tetap mati. Kenapa? Ada orang-orang yang memang menjadi martir di dalam kisah-kisah gereja, di mana mereka justru ketika menghadapi kematian, mereka tidak merasakan apa-apa. Karena Roh Kudus beri kekuatan kepada mereka, mereka tidak takut menghadapi pedang yang akan merenggut nyawa mereka. Karena mereka betul-betul kuat. Siapa yang memberikan kekuatan? Yang memberikan kekuatan adalah Roh Kudus kepada mereka. Juga ada orang-orang tertentu yang justru ketika mereka melakukan tindakan untuk membunuh pada saat dan detik itu juga, tapi pembelaan daripada Allah terhadap mereka terjadi. Di mana orang-orang ini justru malah tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan tindakan untuk mengeksekusi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu memang kadangkala ada dalam bentuk penglihatan kita secara fisik dibebaskan.
tapi juga ada dalam bentuk yang lain, dia harus menjalani itu, tapi dia tidak merasakan penderitaan pada waktu mengalami eksekusi tersebut. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pekerjaan Roh Kudus kadang-kadang kita tidak memahaminya, kita tidak mengertinya. Tapi yang jelas adalah fungsi Roh Kudus adalah untuk menghibur dan menolong kita, memberi semangat kepada kita, dan menjadi pembela bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu bekerja untuk memberi semangat ya kepada kita. Roh Kudus yang berarti adalah roh yang memberikan dorongan dan semangat kepada kita. Karena itu dalam hidup, orang-orang Kristen itu tipe-tipe orang-orang yang bersemangat dalam menjalani hidup. Nggak gampang putus asa. Amin. Ada nggak di sini orang yang seperti itu? Yang nggak gampang putus asa dalam hidup. Ada nggak? Di dalam ruangan ini ada orang seperti itu? Siapa? Baru menghadapi persoalan kecil, sudah patah semangat. Belum sampai dihadapkan ini loh, parang di leher. Ya kan? Karena itu dalam menjalani hidup ingat, waktu kita lemah, ada seorang penolong bagi kita. Waktu kita susah, tidak berdaya, ada seorang penolong bagi kita. Waktu kita sudah mentok, nggak ada jalan keluar, ada seorang penolong bagi kita. Pada waktu kita tak berdaya sama sekali, ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita gairah dan semangat untuk menjalani hidup. Karena itu orang Kristen itu orang yang selalu optimis dalam menjalani hidup. Tidak ada yang mengaminkan. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ayat 14. Ayat 26 bagian B di pasal 14 tadi, di pasal 14 Yohanes. Kembali ke studio 1. Yohanes 14 ayat 26 bagian B dikatakan, dialah, maksudnya adalah Roh Kudus yang akan mengajarkan. Ya, kata dipakai di sana mengajar adalah didake. Segala sesuatu kepadamu. Dengan kata lain, Roh Kudus menjadi guru bagi kita. Ini yang guru-guru ini ada di sini. Ini yang lagi ngomong juga adalah guru. Tapi di atas guru ada maha guru, namanya profesor. Tapi di atas maha guru ada guru besar agung. Jangan lupa itu. Makanya di tingkat-tingkat pangkat akademik itu dimulai dari asisten ahli sampai dengan profesor. Tapi profesor pun tidak tahu segala-galanya. Profesor pun tidak tahu segala-galanya. Maka ada yang lebih besar daripada itu, namanya guru besar agung. Ya, siapa guru besar agung? Ini Roh Kudus. Luar biasa. Karena itu kalau anak-anak kita kurang pintar, jangan bilang begini, memang dasar bapaknya ini kurang pintar. Jangan ngomong begitu. Karena anak-anak itu ada di dalam kepemilikan Tuhan. Dan karena itu doakan dia, tumpang tangan atasnya. Maka kecerdasan, hikmat itu akan Tuhan berikan kepadanya. Loh, Pak Harto itu anak desa dari dusun Kemusuk, tapi jadi presiden. Pak Jokowi, anak yang ada dan tinggal di tepi kali, tapi jadi presiden. Dan jangan ada di sini yang calon-calon bupati, gubernur, camat, ya. Mana tahu juga muncul dari sini. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa hidup ini adalah pembelajaran seumur hidup. Kita belajar. Tapi yang tidak boleh tidak kita harus sadari adalah apa? Bahwa Roh Kudus adalah pengajar bagi orang-orang Kristen. Maka waktu baca Alkitab bingung, tidak mengerti, doa minta tuntunan daripada Roh Kudus. Apa Pak Adi paham seluruh Alkitab setelah belajar? Bahkan sudah belajar sekian lama? Enggak. Pak Adi juga belajar. Sampai hari ini terus belajar. Jadi hidup orang Kristen itu adalah sebuah pembelajaran seumur hidup. Pendidikan kita adalah pendidikan seumur hidup.
Dan ini tidak ada sekolahnya secara khusus. Karena pendidikan yang diajarkan oleh Roh Kudus itu adalah pada mata batin kita secara rohani. Tuhan ajar kita punya kepekaan secara rohani. Roh Kudus mengajar kita. Maka ada pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Pak, bagaimana cara supaya saya peka terhadap pengajaran Roh Kudus? Ah, ini pertanyaannya bagus ini. Saya ditanya itu. Bagaimana supaya saya itu connect, bisa nyambung? Dong, ketemu itu maksudnya Roh Kudus itu. Saya bisa klik dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya tuh, Pak Adi? Lalu saya jawab begini. Baca Alkitab. Karena waktu kita tidak membaca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang Yesus ajarkan. Maka orang Kristen yang rajin membaca Alkitab, tajam kepekaan rohani. Orang percaya yang kurang membaca Alkitab, tumpul kepekaannya terhadap pendengaran akan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati nurani kita, berbisik di dalam jiwa kita, menuntun dalam pikiran kita. Maka orang Kristen kecil kemungkinan besar pilihan-pilihan hidupnya terhadap hal yang salah itu ada terjadi. Pilihan-pilihan hidupnya pasti di dalam tuntunan Roh Kudus dan pasti benar. Tapi makin jarang kita baca Alkitab, makin kecil kita mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus itu tidak berbicara seperti pengeras suara dari sorga. Tidak. Alkitab katakan bahwa dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah Yesus ajarkan. Jadi Roh Kudus tidak punya firman sendiri. Roh Kudus itu ngelingno awake dhewe, ngingatkan kita tentang apa yang sudah Yesus ajarkan. Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus tidak mungkin keluar dari apa yang Yesus ajarkan dari firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, rajinlah membaca Alkitab. Al itu di atas, kitab itu kitab. Berarti Alkitab itu artinya kitab di atas segala kitab. Atasnya segala macam ilmu itu ada di Alkitab. Dan karena itu kalau ingin cerdas, ingin pintar, ingin terbuka wawasannya, ingin mengerti hal-hal yang sulit dipahami, bacalah Alkitab. Alkitab ini ada 1189 pasal. Dan kalau kita baca setiap hari 4-5 pasal, maka dalam setahun kita sudah menyelesaikannya. Orang Kristen harus tertantang untuk baca Alkitab sampai khatam. Baca Alkitab dari awal sampai akhir. Coba angkat tangan yang sudah selesai baca selama hidup dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, yang belum kapan diselesaikan? Ini Tuhan Yesus kapan mau datang kita tidak tahu. Lalu kita ditanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak berbicara banyak kepada saya? Tuhan bilang begini, itu Alkitab gitu banyaknya, kenapa kamu tidak pernah baca? Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Di luar dari itu Tuhan tidak bicara. Dia sudah sampaikan firman-Nya kepada kita dalam 66 kitab ini. Karena itu yang sudah baca 1 kali, yang sudah baca 2 kali, yang sudah baca 3 kali, yang sudah baca 4 kali, lanjutkan. Ya, ingat, kalau umurnya 30 tahun, bisa membaca pada waktu umur 7 tahun, berarti punya tanggung jawab membaca 23 kali. Kalau umurnya sekarang 60 tahun, dikurangi waktu bisa baca Alkitab 7 tahun, berarti 53 kali baca Alkitab. Ini bagus ini. Pesan tentang hari Pentakosta ini, bocoran Alkitab.
supaya makin peka terhadap pengajarannya, pengajaran dari Roh Kudus. Jadi bagaimana orang bisa ujian kalau tidak pernah belajar materi ujian? Bagaimana Roh Kudus bisa ingatkan tentang firman Tuhan? Lalu nggak pernah dibaca Alkitabnya. Yang diingatkan tentang apa? Tentang baca koran, lihat TV, lihat TikTok. Ya tidak mungkin Roh Kudus ingatkan melalui itu. Roh Kudus ingatkan itu loh, firman-Ne Gusti. Kalau ada yang tidak bisa baca, ayo. Ada sekarang ini Alkitab dalam bentuk suara. Jadi sambil tiduran masih bisa mendengarkan. Jadi nggak ada alasan. Saya lagi pesan 100 dalam bahasa Indonesia. Yang kedua 100 dalam bahasa Mandarin. Yang satu lagi 100 dalam bahasa Jawa. Jadi nanti kalau seandainya sudah muncul hasil rekaman yang didubbing di Jakarta ini, maka yang bisa bahasa Mandarin, ayo dengarkan 4-5 pasal setiap hari baru tidur. Yang bisa bahasa Jawa, dengarkan 4-5 pasal dalam satu hari. Yang tidak bisa bahasa Jawa, jangan paksa diri, pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Kalau butuh dalam bahasa Nias, tunggu, saya belum pesan. Kalau butuh dalam bahasa Dayak, saya belum pesan. Ya. Nanti setelah dipesan, berarti mendengarnya jauh lebih banyak. Maka kalau sering mendengar, maka lebih peka kepada suara Roh Kudus. Amin. Ayo semangat. Semangat baca Alkitab. Ya. Ini peristiwa Pentakosta membuat kita bersemangat membaca Alkitab. Yang terakhir, yang ketiga. Fungsi Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus. Semua ajaran-ajaran yang Yesus telah katakan. Ya, semua. Jadi kalau yang tadi itu mengajar seluruh Alkitab, tapi juga secara khusus mengajarkan tentang apa yang khusus telah Yesus perintahkan. Contoh, Yohanes pasal 15 itu bicara tentang apa? Ayo dibuka Alkitabnya. Yohanes pasal 15 itu bicara tentang apa? Pasal 15 ayat 9. Apa judulnya? Perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi itu perintah atau pilihan? Kalau perintah tidak laksanakan, komandannya bagaimana? Pak Julius, ini kan pernah jadi komandan, dia punya anak buah. Kalau perintah komandan tidak dilaksanakan, suruh jungkir kan Pak? Suruh push up. Nah, ini salah satunya. Mengingatkan kita bahwa dari seluruh pengajaran Yesus Kristus, satu yang tidak ada dalam diri orang percaya. Apa itu? Kasih harus ada pada diri orang Kristen. Jadi kalau orang dunia kekurangan kasih, kemana perginya? Kemana perginya mendapatkan kasih? Ke rumahnya Ina Davin. Di sana ditemukan kasih. Ke rumahnya Debbie. Ada Debbie di sini? Ada Debbie di sini? Ada. Jadi temukan kasih di rumahnya Debbie. Kalau orang kekurangan kasih, ketemu kasihnya di apa? Di rumahnya Pak Hadi. Kalau orang mencari kasih, tetangga tidak punya kasih, ada di rumahnya Pak Yuliswanto. Kalau orang tetangga kita bertengkar, ada damai di rumahnya. Di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa? Di rumah saya. Amin ya Pak Saiful ya. Wong Kristen siji loh di situ. Ya, ketok wong Kristen. Makanya jadi orang Kristen itu lebih baik nyebar di mana-mana supaya kelihatan ada manfaatnya di lingkungan. Gitu. Jadi pengajaran
Kudus ingatkan bukan hanya sekedar pengajaran, tapi mempraktekkan pengajaran yang telah Yesus sampaikan dari Alkitab. Sehingga dengan demikian, maka barulah disebut kita ini memfungsikan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya tutup dengan berkata demikian. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Penolong yang memberikan kepada kita pendampingan, menggairahkan dan menyemangati kita, memberi kepada kita optimisme dalam menjalani hidup. Dan yang kedua, mengajarkan kita tentang firman. Mengajarkan kita tentang firman. Tapi bagian yang ketiga, Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk praktek tentang ajaran-ajaran yang telah Yesus katakan dan Yesus sampaikan pada masa dia hidup. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen itu betul-betul Roh Kudusnya berfungsi dan kita memfungsikan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita berdoa.